organisasi pertama kali di Indonesia yang berhasil memecah belah antara para habaib dengan para kiai NU. Sebelum berdirinya organisasi ini, para habaib dan para kiai NU itu sangat harmonis, saling hormat menghormati, saling mencintai, saling memuliakan, tidak saling menghina, tidak saling mencaci maki, tidak saling mencemooh. Tetapi Masya Allah, setelah organisasi ini berdiri, mulai nih muncul 1, 2, 3, 4, bahkan sampai banyak sekali oknum-oknum di dalam organisasi ini mudah-mudahnya menghina, mencaci maki, mencemooh, melecehkan para kiai NU. Lah inilah yang menjadi cikal bakal awal retaknya hubungan para habaib dengan para kiai di NU, yaitu organisasi Front Pembela Islam, FPI. Coba kita renungkan, sebelum FPI berdiri, apakah ada antara KNU dengan para pecinta habaib itu hina menghina? Nggak ada, nggak ada. Jadi sebelum organisasi ini berdiri, para pecinta habaib itu rata-rata adalah warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin sangat mencintai, memuliakan, mengagungkan para habaib. Tetapi aneh, setelah FPI berdiri, mulai ini muncul benih-benih fitnah tersebar di mana-mana. FPI atau Front Pembela Islam berdiri di Jakarta pada tahun 1998 Masehi. Ini mulai berdirinya di Jakarta, diprakarsai oleh Habib Rizik bin Syihab. Jadi Habib Rizik Syihab inilah yang paling banyak menginisiasi, memprakarsai berdirinya Front Pembela Islam, dan juga didukung oleh beberapa habaib yang lain. Kemudian para ustadz-ustadz, ya ustadz-ustadz yang di luar NU ini, banyaknya ustadz yang di luar NU ikut juga mendirikan organisasi FPI. Kemudian setelah berdiri, mulai bergerak nih, ya didukung oleh ya militer lah ya, oleh kepolisian saat itu. Tetapi aneh, setelah berdiri mereka ini telah berkali-kali menghina NU. Mengapa? Karena NU dianggap hanya mampu amar ma'ruf saja, tetapi pasif alias tidak mampu untuk nahi mungkar. Jadi NU dianggap, NU itu apa? Organisasi yang hanya mampu untuk ngajak kebaikan, amar ma'ruf saja, tetapi membiarkan kemungkaran-kemungkaran, tidak aktif di dalam nahi mungkar. Nah inilah slogan-slogan pertama kali yang diutarakan, dilontarkan, dilemparkan di mana-mana. Padahal NU tidak seperti itu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar selalu ditanamkan oleh NU. Tetapi caranya Masya Allah sangat halus, rahmatan lil alamin. Tidak gerusa-gerusu, tidak kasak-kusuk, tidak bertindak serampangan sebagaimana preman, tidak. Yang namanya orang-orang alim allamah itu walaupun an-nahyu 'anil munkar, tetapi caranya sangat luar biasa, sangat tidak terasa begitu. Padahal mencegah kemungkaran, tetapi yang dicegah itu merasa tidak dicegah, saking halusnya. Para ulama NU sudah terbiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sudah terbiasa perintah kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tetapi caranya ini membutuhkan siasat yang sangat tinggi, pengetahuan politik siasat Islamiyah yang sungguh luar biasa. Tidak seperti yang dicontohkan oleh FPI. Bahkan FPI tidak segan-segan nih menuduh NU telah dikuasai oleh faham sekuler dan liberal. Terutama FPI tatkala sudah mulai disusupi oleh orang-orang HTI. Orang-orang HTI itu Masya Allah sangat licin dan sangat licik begitu. Jadi beliau memanfaatkan FPI
untuk dijadikan sebagai alat pemukul oleh HTI. Tetapi ini jarang disadari oleh orang-orang FPI. Tatkala FPI sudah mulai banyak dikuasai, disusupi oleh orang-orang HTI, Gus Dur sebagai ketua umum PBNU sering dihina dan dicaci maki. Apalagi ketika Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, Masya Allah, kan video ini sudah menyebar di mana-mana tuh. Buta mata, buta hati, dan seterusnya. Masya Allah, saya aja, Masya Allah, ngeri begitu, ngeri. Coba, mari kita renungkan dan kita tafakuri bersama. Apakah sebelum FPI berdiri itu sudah ada kebiasaan dari oknum-oknum Habib yang mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menghujat, mencaci maki, mencemooh seenaknya? Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Sebelum FPI berdiri itu nggak ada oknum-oknum Habib yang mengajarkan kebencian, mencaci maki, menghina, menghujat seenaknya. Belum ada. Kemudian tatkala Kiai Said Akil Siraj menjabat menjadi ketum PBNU, juga sering dihujat, dihina dan dicaci maki, liberal, sekuler dan seterusnya, Masya Allah, bahkan dituduh Syiah. Jadi Gus Dur sebagai ketum PBNU dihina, dicaci maki. Kemudian Kiai Said Akil Siraj juga dihina, dicaci maki. Dan Gus Dur juga sudah memberikan tanggapan balik. Demikian juga SAS. SAS juga memberikan tanggapan balik. Apalagi ketika Kiai Ma'ruf Amin digandeng oleh Jokowi, ya kan begitu. Kiai Ma'ruf Amin digandeng oleh Jokowi menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Fitnah bertebaran di mana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Ini Masya Allah begitu. Dan ingat aksi 212. Aksi 212. Jangan lupa dari ingatan kita nih. Inilah menjadi membuat pecah makin parah. Setelah aksi 212 pro dan kontra, ini tersebar di mana-mana. Dan para habaib rata-rata mayoritas pendukung FPI. Sedangkan NU senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian setelah FPI dan HTI dibubarkan, lah ini mulai muncul kader-kader NU mulai berontak nih, mulai bangkit. NU nggak boleh seperti itu terus begitu. Selama ini toh yang menolong para habaib itu adalah orang-orang NU. Tetapi mengapa NU yang dimusuhi? Maka para generasi muda NU bangkit. Kita tidak boleh lemah. Kita harus bertindak secara adil dan bijaksana.